Assalamualaikum dan semangat pagi. Halo, selamat datang kembali di channel Koridor Sebelah. Kalian pasti tahu, bisnis thrifting di Indonesia sedang sangat booming. Namun, belakangan ini, bisnis ini mengalami guncangan besar akibat pelarangan impor barang bekas oleh pemerintah. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas nasib bisnis thrifting di Indonesia setelah adanya pelarangan impor barang bekas. Namun sebelum Anda melanjutkan menonton video ini, pastikan Anda subscribe channel Koridor Sebelah, untuk mensupport channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih. Pemerintah Indonesia resmi mengumumkan dan menerapkan pelarangan impor barang bekas melalui Permendak Nomor 18 Tahun 2021, yang bahkan pada bulan Juni 2022 lalu telah diperbarui lagi melalui Permendak Nomor 40 Tahun 2022. Dan kalian pastinya sudah tahu dong, bahwa barang yang dilarang untuk diimpor itu diantaranya adalah impor pakaian bekas dan barang bekas lainnya. Pelarangan ini dilakukan untuk melindungi industri tekstil nasional dan mengurangi limbah. Namun, kebijakan ini sangat berdampak pada bisnis thrifting di Indonesia yang sebagian besar bergantung pada impor barang bekas. Penurunan omset akibat pelarangan impor barang bekas, banyak toko dan pedagang thrift di Indonesia mengalami penurunan omset yang signifikan. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Pedagang Thrift Indonesia, sebanyak 90% dari anggotanya mengalami penurunan omset hingga 70%. Pemutusan rantai pasok pelarangan impor barang bekas juga memutus rantai pasok bisnis thrifting di Indonesia. Sebagian besar barang bekas yang dijual di toko thrift diimpor dari luar negeri. Namun, dengan adanya pelarangan impor, pasokan barang bekas menjadi berkurang. Ini membuat para pelaku bisnis thrifting kesulitan dalam mencari stok barang yang cukup, sehingga harga jual naik secara signifikan. Beberapa pelaku bisnis bahkan mulai mencari sumber barang bekas dari dalam negeri. Meski mengalami kesulitan dalam memperoleh pasokan barang bekas dari luar negeri, beberapa pedagang thrift di Indonesia telah menemukan alternatif pasokan dari dalam negeri. Mereka mulai mencari dan membeli barang bekas dari pasar-pasar loak di dalam negeri. Menjaga kualitas barang dengan adanya pelarangan impor barang bekas, pedagang thrift di Indonesia harus lebih selektif dalam memilih barang yang akan dijual. Mereka harus memastikan bahwa barang bekas yang dijual masih layak dan berkualitas. Hal ini untuk menjaga kredibilitas bisnis thrift di Indonesia dan memastikan kepuasan pelanggan. Ya, tentunya pemerintah perlu memberikan dukungan dan bantuan kepada pelaku industri thrift di Indonesia dalam menghadapi pelarangan impor barang bekas. Silahkan bagi komentar dan pengalamanmu, atau sikap kalian atas kebijakan pemerintah terkait dengan topik yang kita bahas ini guys.